Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang menteri yang usianya semakin menua. Meski demikian, ia ingin selalu tampil muda dan gagah di depan orang-orang. Tapi yang namanya usia tidak mungkin bisa dibohongi, apalagi dengan warna janggutnya yang sudah mulai memutih. Suatu ketika, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Untuk menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tak lupa mengundang serta Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam saya akan ke sana. Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. "Asik, nanti malam saya akan menyantap hidangan yang lezat," batin Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut tanggal hari kelahiran saya," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah dan berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat tengah asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamunya berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri mulai beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecat janggutnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu. Kau pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghina saya," bentak Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, saya sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke dalam penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya. Dengan sigap para pengawalnya langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain. "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri," jawabnya. "Apa maksudmu dengan hampir? Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke dalam penjara. Atas kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu selanjutnya. "Apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Sama sekali tidak ada Tuan, bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah," jawab tamu yang ketiga. "Kamu pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan ia 10 cambukan di punggungnya,"
dan kemudian penjarakan dia selama sebulan, perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan, seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Abu Nawas yang sedang asik menyantap makanan tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. "Hei Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepada saya," sahut Abu Nawas. "Iya, saya bertanya kepadamu, apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya saya ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi saya buta warna, jadi saya tidak tahu mana warna hitam dan mana warna putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang. Untuk mencairkan suasana, setelah Abu Nawas selesai makan, ia menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh gelak tawa. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang saudagar kaya mempunyai kolam yang airnya sangat dingin. Konon tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Saudagar itu pun membuat sayembara. Siapa yang berani berendam semalam di kolamnya akan diberi hadiah sebanyak 10 dinar. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya, namun tidak ada yang mampu bertahan, paling lama sampai jam 12 malam. Pada suatu ketika, ada seorang pengemis mendatangi rumah saudagar itu. "Tuan, berilah hamba sedekah," ucap si pengemis. "Bagaimana kalau kamu mengikuti sayembara saja yang sedang saya adakan?" sahut saudagar kaya. "Kalau kamu lolos, kamu bisa pulang membawa uang banyak, yaitu 10 dinar. Yang perlu kamu lakukan hanya berendam di kolamku dari malam sampai pagi. Bila kamu bertahan, berarti kamu menang." Kemudian si pengemis mencelupkan kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. "Air kolam ini dingin sekali," kata si pengemis dalam hati. "Baiklah Tuan, akan kucoba," jawab si pengemis. "Kalau begitu, nanti malam kamu bisa berendam di situ," kata si saudagar. Pada malam harinya, si pengemis datang lagi ke rumah saudagar kaya untuk menerima tantangannya. "Sekarang sudah jam 8 malam. Silahkan kamu berendam di dalam kolam itu. Tapi kamu tidak boleh keluar sebelum jam 6 pagi, ucap saudagar kaya itu. Masuklah si pengemis ke dalam kolam. Menjelang tengah malam, ia pun mulai merasakan kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin rasanya keluar. Tetapi karena mengharap hadiah 10 dinar, ditahannya maksud itu sekuat tenaga. Ia kemudian berdoa kepada Allah agar airnya tidak terlalu dingin. Ternyata doanya dikabulkan. Ia tidak merasa kedinginan sama sekali. Kira-kira sekitar jam 2 pagi, anak si pengemis datang menyusul. Ia khawatir jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Namun hatinya sangat gembira ketika melihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia pun menyalakan api di tepi kolam dan menunggunya sampai pagi. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Si pengemis langsung keluar dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk meminta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. "Aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam. Wajar saja bila kamu tidak kedinginan." Si pengemis tidak mau kalah. "Panas api itu tidak sampai ke badan saya, Tuan. Selain apinya jauh, saya kan berendam di dalam air. Masa iya api bisa masuk ke dalam air?" "Aku tetap tidak mau membayar upahmu," kata saudagar itu ngotot. "Sekarang terserah kamu sajalah.
Mau melapor atau berkelahi denganku? Tantangnya. Dengan perasaan kecewa, pengemis itu pun pulang ke rumah. Sudah kedinginan setengah mati, tapi tidak mendapatkan upahnya. Keesokan harinya, ia pun datang ke istana untuk mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Hakim itu malahan membenarkan sikap saudagar kaya tersebut. Lantas ia berusaha mengadu ke pejabat istana lainnya. Namun ia tetap saja disalahkan juga. "Kemana lagi aku mengadukan nasibku ini?" kata si pengemis dengan nada putus asa. Terpaksa ia kembali pulang dengan harapan kosong. Di sepanjang perjalanan ia terus menangisi nasibnya. "Hei Pak Tua, kenapa kau terlihat murung? Padahal cuacanya sedemikian cerah." Tiba-tiba seseorang menegur si pengemis. Ternyata orang itu adalah Abu Nawas. "Memang benar, hamba sedang dirundung malang, Tuan," jawab si pengemis. Lantas ia pun menceritakan musibah yang menimpa pada dirinya. "Oh, jadi itu penyebabnya," tukas Abu Nawas. "Insya Allah aku dapat membantumu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku. Niscaya kamu menang dengan izin Allah." "Terima kasih banyak Tuan, hanya Tuan yang bersedia menolongku," kata si pengemis dengan mata berbinar. Lantas keduanya pun berpisah. Abu Nawas yang rencananya akan pulang ke rumah mengurungkan niatnya. Ia memutuskan untuk datang ke istana menghadap sang raja. "Apa kabar hai Abu Nawas?" sapa Baginda begitu melihat kehadiran Abu Nawas. "Ada keperluan apa datang kemari?" "Alhamdulillah, kabar saya baik yang mulia," jawab Abu Nawas. "Jika tidak keberatan, Baginda saya undang ke rumah sebab saya punya hajat." "Kapan waktunya? Beritahu aku pasti akan datang," sahut Baginda Raja. "Hari Senin jam 7 pagi tuanku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, nanti hari Senin aku datang ke rumahmu." Sepulangnya dari istana, Abu Nawas melancarkan misi yang kedua, yaitu mendatangi rumah saudagar yang punya kolam. Setelah itu Abu Nawas pergi ke rumah hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu undangan, termasuk Baginda Raja. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas minta izin untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung tinggi-tinggi sebuah periuk besar yang berisi beras pada sebuah pohon. Ia juga menyalakan api di bawahnya. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas masih saja di belakang rumah. Maka Baginda pun memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, nasinya sudah masak belum?" Ia pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi Baginda." Baginda pun bersabar dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut mereka mulai merasakan keroncongan, menunggu hidangan Abu Nawas yang tak kunjung matang. "Hei Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar," kata Baginda tak sabar. "Sebentar lagi Baginda," sahut Abu Nawas. Baginda mencoba bersabar. Ia kemudian duduk kembali. Tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis, tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda sudah mulai tak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di belakang rumahnya, diikuti para tamu-tamu lainnya. Mereka penasaran apa sesungguhnya yang dikerjakan oleh Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. "Hei Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu?" tanya Baginda. "Hamba sedang menanak nasi Baginda, sebentar lagi juga matang," jawab Abu Nawas. "Menanak nasi? Mana periuknya?" tanya Baginda heran. "Ada tuanku,
Jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. Ada, tanya Baginda. Mana? Ia mendongakkan wajahnya ke atas mengikuti telunjuk Abu Nawas. Terlihat di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. Hei Abu Nawas, sudah gilakah kamu? Tanya Baginda Raja. Memasak nasi bukan begitu caranya. Periuk di atas pohon, apinya di bawah. Kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi. Atau jangan-jangan kamu sengaja mau mempermainkan aku lagi ya? Hardik Baginda Raja. Begini Baginda, Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. Ia pun menceritakan seorang pengemis yang telah ditipu saudagar kaya. Si pengemis tidak mendapatkan upah atas tantangan yang berhasil ia lakukan. Tantangan apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Berendam di kolam semalaman Baginda yang mulia, balas Abu Nawas. Tapi sayang, saudagar kaya itu mengingkari janjinya. Alasannya anak si pengemis membuat api yang jaraknya jauh dari pinggir kolam. Apakah masuk akal api itu bisa menghangatkan si pengemis yang sedang berendam di kolam? Tapi saat si pengemis meminta keadilan kepada hakim dan para pejabat istana, mereka malah membenarkan sikap saudagar kaya itu. Sekarang Baginda lihat sendiri, apakah mungkin beras yang ada di periuk atas sana bisa masak menjadi nasi, sedangkan apinya ada di bawah tanah jauh dari periuk? Baginda Raja menjawab, boro-boro bisa menjadi nasi, airnya jadi panas saja tidak mungkin. Nah, itulah maksud perbuatan hamba Paduka yang mulia, ujar Abu Nawas. Hamba hanya meminta keadilan untuk si pengemis itu. Dan mereka yang telah menzalimi si pengemis, semuanya ada di sini, berkumpul bersama Baginda di rumah saya. Saudagar kaya itu wajahnya mendadak menjadi pucat pasi. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula dengan hakim dan para pejabat istana. Sekarang begini saja, kata Baginda Raja. Saudagar itu harus membayar si pengemis 10 kali lipat, yaitu 100 dirham, dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Sementara hakim dan para pejabat istana yang terlibat masing-masing dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar. Begitulah cara unik Abu Nawas dalam menyelesaikan persoalan. Si pengemis pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena ia bukan hanya mendapat 10 dinar, melainkan 100 dinar, 10 kali lipat dari jumlah yang tak ia duga. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas diutus Baginda Raja supaya meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda ganteng. Penampilannya bersih, tidak mencerminkan seperti orang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. Hei Tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan, kata si pemuda. Oh, silahkan, balas Abu Nawas. Kapankah seorang yang tidur bisa menikmati tidurnya? Tanya si pemuda. Ketika dia bangun dari tidurnya, jawab Abu Nawas. Bagaimana dia dapat menikmati tidur, padahal ia sudah bangun? Tanya pemuda itu kembali. Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur, jawab Abu Nawas. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi. Bagaimana dapat menikmati kelezatan tidur sedangkan dia belum tidur? Abu Nawas menjawab, kelezatan dan kenikmatan tidur saat dia tidur. Mendengar jawaban Abu Nawas, pemuda gila itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, orang yang sedang tidur tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu? Abu Nawas terbengong mendengar jawaban pemuda itu. Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda.
Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di pesta itu Abu Nawas disambut penuh hormat dan dipersilahkan duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Tidak lama kemudian datanglah kawan Abu Nawas yang terkenal rakus. Ia langsung duduk di samping Abu Nawas dan memakan hidangan yang ada di depannya. Abu Nawas terus memperhatikan kawannya itu. Ini orang rakus sekali, hampir semua hidangan dimakannya, gerutu Abu Nawas. Di samping makan sebanyak-banyaknya, kawannya Abu Nawas itu sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan kawannya tersebut, Abu Nawas timbul ide untuk mengerjainya. Ia lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong baju kawannya. Tentu saja kawannya itu terkejut dan berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kantong bajuku kau tuangi air?" bentak kawannya. Maaf kawan, aku tidak bermaksud jahat," tutur Abu Nawas. "Jelas-jelas kamu berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" kata kawannya semakin geram. "Sekali lagi saya mohon maaf kawan, saya tidak ada niatan untuk mempermalukanmu. Tapi tadi kulihat betapa banyak makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan haus, karena itu kuberi minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Semua tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. Sementara kawannya itu langsung meninggalkan pesta dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Suatu ketika saat dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Melihat kehadiran Abu Nawas, para warga langsung menghampiri Abu Nawas. "Tuan Guru, tolonglah kami, doakanlah kampung kami agar diturunkan hujan. Sudah 6 bulan kampung kami dilanda kekeringan. Tanaman-tanaman sudah pada mati. Air persediaan kami tinggal beberapa kantong saja," kata para warga mengeluh. "Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah agar di kampung kalian turun hujan. Tapi ada syaratnya," ucap Abu Nawas. "Apa itu syaratnya wahai Tuan Guru?" tanya salah satu warga. "Saya minta disediakan 1 ember air," jawab Abu Nawas. Maka datanglah setiap kepala keluarga dengan membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya setengah ember. Abu Nawas lalu melepaskan pakaiannya yang kotor, dan dengan air itu Abu Nawas mulai mencucinya. Melihat hal itu, para warga pun terkejut. Bahkan ada salah satu orang yang berkata kepada Abu Nawas, "Hai Tuan Guru, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami." Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, dengan tenang Abu Nawas mengangkat bajunya dan menjemurnya. Pada saat itu terdengar suara guntur begitu dahsyat yang disusul turunnya hujan lebat. Penduduk pun lupa akan marahnya. Mereka berteriak kegirangan, "Bajuku hanya 1 ini dan sama sekali tidak pernah dicuci. Bila aku menjemurnya, pasti hujan turun deras. Karena mungkin langit tidak tahan dengan baunya," celetuk Abu Nawas. Sontak para warga pun tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kisah selanjutnya. Entah apa yang merasuki Baginda Raja. Hari itu Baginda terlihat sangat marah kepada Abu Nawas tanpa sebab. Abu Nawas yang merasakan gelagat rajanya itu tak berani menatap. Ia senantiasa menundukkan kepalanya. "Hei Abu Nawas, aku ada permintaan dan kamu harus bisa mengabulkannya," titah Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kiranya permintaan apa yang Paduka inginkan?"
jawab Abu Nawas penuh hormat. Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, kamu akan saya hukum, kata Baginda Raja. Abu Nawas kaget mendengar perintah yang aneh itu. Dia menyadari Baginda sedang keluar bencinya kepada dirinya. Dari cara bicaranya, jelas sudah betapa Baginda sedang kesal dengan Abu Nawas. Baiklah tuanku, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk perintah yang satu ini, hamba mohon waktu seminggu, pinta Abu Nawas. Baik, aku kasih kamu waktu seminggu, ucap Baginda Raja. Maka pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa Raja sangat marah kepadanya. Baginda sengaja memberi perintah yang mustahil agar dapat menghukum dirinya. Mana ada harimau berjenggot, batin Abu Nawas dalam hati. Ini perkara serius, kali ini aku harus berhati-hati, pikir Abu Nawas gelisah. Namanya saja Abu Nawas, meski dalam keadaan terdesak, ide cemerlang selalu saja muncul dalam benaknya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas kemudian memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari, kandang itu pun sudah siap. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku akan pergi sebentar. Nanti kalau ada tamu yang datang, persilahkan masuk saja." "Siapa tamu yang akan datang ke sini?" tanya istrinya. "Seseorang yang berjenggot," jawab Abu Nawas. "Tapi nanti kalau kamu mendengar aku pulang mengetuk pintu, suruh tamunya masuk ke kandang itu," pesan Abu Nawas sambil menunjukkan kandang macan yang baru saja dibuat. Singkat cerita, Abu Nawas lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. "Tumben kamu sholat di sini, Abu Nawas?" tanya penghulu kerajaan. Penghulu itu sudah dari dulu memendam rasa suka kepada istri Abu Nawas. Ia terkadang menggoda istri Abu Nawas tatkala sedang belanja di pasar. Dan tujuan Abu Nawas ke masjid itu memang supaya bisa bertemu dengannya. Ia ingin memberi pelajaran kepadanya sekaligus mengabulkan permintaan Baginda Raja. Abu Nawas lalu pura-pura curhat kepadanya. "Begini Tuan Penghulu, saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain. Tapi kalau tidak kepada Tuan Penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu? Tadi malam saya ribut dengan istri saya, Tuan Penghulu. Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah," kata Abu Nawas berpura-pura. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini saja, dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Otak nakal penghulu itu mulai berandai-andai. "Wahai sahabatku Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan antara kamu dengan istrimu itu?" tanya si penghulu. Abu Nawas menjawab, "Silahkan Tuan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan." Maka pergilah si penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menggandeng tangan istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Maka keluarlah rayuan-rayuan maut dari mulut si penghulu. "Hai Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku saja. Kamu dapat hidup senang dan bisa membeli apapun yang Dinda inginkan. Daripada kamu hidup dengan Abu Nawas, kerjanya bertengkar terus." Istri Abu Nawas kaget dengan perkataan si penghulu itu. Sejak kapan dirinya bertengkar dengan Abu Nawas suaminya? Ketika istri Abu Nawas hendak membantahnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ia pun mengurungkan niatnya. Sementara Tuan Penghulu terlihat gelingsatan mendengar ketukan pintu tersebut. "Kemana aku harus bersembunyi?"
Tanya si tuan penghulu kepada istri Abu Nawas. Sesuai dengan pesan Abu Nawas, sang istri menyuruh tuan penghulu bersembunyi di dalam kandang macan. "Tuan penghulu, silahkan tuan bersembunyi di dalam kandang itu," ujar istrinya Abu Nawas, sembari menunjukkan kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu langsung masuk ke dalam kandang dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, lalu masuklah Abu Nawas ke dalam rumah. "Hai istriku, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Tidak ada apa-apa wahai suamiku," jawab istrinya. "Lalu apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas kembali. Dilihatnya penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan. Kemudian Abu Nawas segera menutupi kandang itu dengan kain putihnya. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas memanggil 8 orang prajurit kerajaan dan menyuruhnya memikul kandang tersebut untuk dibawa ke istana. Di sepanjang perjalanan, para penduduk penasaran. Abu Nawas berhasil menangkap harimau berjenggot. Tapi sayang, mereka tak bisa melihatnya karena kandang tersebut ditutupi kain putih. Para penduduk lalu berinisiatif ikut mengiring para prajurit yang sedang memikul kandang, sehingga menjadi arak-arakan yang panjang. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hei Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Raja. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" Abu Nawas menjawab, "Dengan berkat usaha dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil Paduka Yang Mulia." "Silahkan Baginda lihat sendiri, harimaunya ada di dalam kandang itu." Karena merasa penasaran, maka Baginda Raja membuka kain putih yang menutupi kandang tersebut. Akan tetapi Baginda Raja menjadi kaget karena yang ada di dalam kandang bukanlah seekor harimau, melainkan penghulu kerajaan. Begitu juga dengan para penduduk, mereka kaget bukan kepalang. Abu Nawas bisa-bisanya memasukkan penghulu kerajaan ke dalam kandang. Baginda mencoba melihat muka si penghulu dari dekat, namun penghulu itu memalingkan mukanya dengan menahan malu dan takut. Baginda masih belum mengerti dengan hal ini. Ia pun lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ini maksudnya apa Abu Nawas?" "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot," jawab Abu Nawas. Baginda Raja semakin bertambah bingung. Bagaimana mungkin penghulu kerajaan disebutnya sebagai harimau berjenggot? Belum sempat Baginda Raja kembali bertanya, Abu Nawas langsung menjelaskan. "Begini Paduka Yang Mulia, ketika saya sedang keluar rumah, harimau itu mencoba memangsa istri saya. Untungnya saya sudah membuat perangkap sehingga harimau itu bisa tertangkap dan masuk ke kandang." Bukan main murkanya Baginda Raja kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan prajurit untuk mengeluarkan penghulu itu dari kandang dan diarak keliling pasar agar diketahui oleh seluruh penduduk betapa aibnya orang yang berkhianat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.